semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN pada bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Tepatnya kita akan belajar di submateri A, yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, yuk pastikan kalian sudah dalam kondisi siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau kalian sudah siap, mari kita masuk ke materi yang pertama. Kalian tahu tidak? Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Iya, tepat sekali. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di pasal 1 ayat 3 disebutkan dengan jelas bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwasanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan sistem hukum nasional. Lalu, apa sih sistem hukum nasional? Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional ini, Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut kalian, peraturan perundang-undangan itu apa? Jika menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip, apakah kalian tahu apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan? Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum. Nah, prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Prinsip yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, dan diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat tingkatannya atau yang lebih tinggi. Prinsip yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Yang kelima, peraturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat
umum. Itu adalah prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutannya atau hierarkinya apa sih dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Yuk kita simak materi berikutnya. Ini dia adalah hierarki atau tata urutan atau piramida hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada di posisi paling atas yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di posisi kedua yaitu ada TAP MPR. Di posisi ketiga yaitu ada UU atau Undang-Undang. Di posisi 3 itu juga ada Perpu atau kepanjangannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan posisi keempat yaitu Peraturan Pemerintah atau sering disingkat dengan PP. Peraturan yang berikutnya yaitu Peraturan Presiden atau disingkat juga dengan Perpres. Dan yang berikutnya yaitu ada Peraturan Daerah Provinsi atau disingkat dengan Perda. Peraturan Daerah Prof. Perda Prof gitu ya. Dan yang terakhir di posisi paling bawah yaitu ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau disingkat dengan Perdakap atau Perda Kota gitu. Inilah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ingat-ingat ya. Lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Jadi, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai itu apa. Asas yang kedua yaitu kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk yang berwenang. Misalkan dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota berarti pejabat yang berwenang yaitu DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota. Asas yang ketiga yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Jadi, pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Yang berikutnya, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikutnya, asas kejelasan rumusan. Memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga nantinya tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Nah, yang terakhir asas keterbukaan. Artinya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan itu bersifat transparan dan juga terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat nantinya mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas berikut ini. Yang pertama, asas pengayoman, artinya
Materi muatan ini berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas yang kedua yaitu asas kemanusiaan. Materi muatan ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Asas yang ketiga yaitu kebangsaan. Artinya, materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Asas yang keempat yaitu kekeluargaan. Artinya, materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Asas yang berikutnya yaitu kenusantaraan. Artinya, materi muatan ini memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas yang selanjutnya yaitu asas Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, materi muatan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Asas yang ketiga yaitu asas keadilan. Materi muatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas yang berikutnya yaitu asas kesamaan kedudukan. Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, baik itu agama, suku, ras, golongan, gender, maupun status sosial. Asas yang berikutnya yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas yang terakhir yaitu asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Materi muatan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan juga negara. Ya, berikut tadi adalah beberapa materi kita pada pertemuan kali ini. Izinkan Ibu untuk mengakhiri pertemuan kita. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan selamat belajar.